Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sekalian, kira-kira kalau kita ditanya terhadap dua pilihan, apakah memilih pada posisi kita yang menjadi tukang tipu atau kita yang menjadi korban ditipu? Yang mana? Harus memilih. Apakah ingin ditipu atau ingin menipu? Nah, ini yang jadi masalah. Indonesia sekarang sudah demikian banyak orang-orang yang ahli fikir, tapi jarang sekali kita menemukan orang yang ahli fikir. Orang yang ahli fikir tanpa dia mau untuk berzikir, cenderung dia menjadi ahli tipu. Dan orang yang mau berzikir, tidak mau berpikir, cenderung menjadi korban ditipu. Nah, berbicara masalah menipu dan ditipu, saya ingin bercerita sedikit. Setuju? Ya. Kita bercerita sedikit tentang betapa sakitnya dan betapa memalukan serta memilukan orang yang bisa ditipu oleh orang lain. Dahulu kala ada seorang kakek-kakek yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan linangan air mata, dia menangis dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku menyesal masa mudaku tidak aku hiasi dengan taat kepada agama, tidak aku hiasi dengan kecintaanku kepada ilmu, tapi aku hiasi dengan berbagai macam maksiat dan berbagai macam pelanggaran yang aku lakukan. Ya Allah, saya berdoa kepadamu. Aku seorang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa tentang agama. Aku berdoa kepadamu, semoga engkau memberikan jodoh kepada anakku supaya memiliki suami orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang penuh dengan ilmu, agar tidak seperti aku sebagai ayahnya." Itulah ungkapan doa seorang kakek tersebut, di mana dia menginginkan agar putrinya dijodohkan oleh Allah kepada orang yang memiliki ilmu. Keesokan harinya ada yang datang, dia biasa mengetuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," biasa jawab. "Ada apa, Dek?" "Pak, saya datang dari jauh, tiada lain, ingin menjadi suami dari putri Bapak. Semoga Bapak mau untuk menjadikan saya sebagai mantu." Bagaimana si kakek itu? Dia belum menerima, tapi dia bertanya, "Dek, Bapak semalam berdoa kepada Allah sampai menangis, meminta agar putri Bapak dijodohkan kepada orang yang ilmunya tinggi. Taruhlah istilahnya kalau zaman sekarang disebut dengan ustad." Dia nanya, "Kamu ustad bukan, Dek?" "Aduh, maaf Pak, saya bukan ustad. Saya sarjana ekonomi." "Aduh, maaf Dek," kata si kakek tersebut. "Adek, dengan hormat saya tolak untuk menjadi mantu saya, karena yang saya inginkan adalah sosok suami untuk anak saya seorang ustadz." Akhirnya ditolak. Nah, keesokan harinya ada seorang yang datang pula, ternyata teman daripada yang ditolak tadi. Biasa mengetuk pintu, "Assalamualaikum." Jawabannya gimana? "Waalaikumsalam." "Ada apa, Dek?" "Pak, saya juga sama seperti teman saya ingin menjadi suami daripada anak Bapak." Langsung nanya, "Dek, apakah Anda seorang ustadz?" "Iya Pak, lihat aja tongkrongan saya." Kebetulan si yang kedua ini dia mau pakai apa ini? Peci. Kemudian pakai yang ke sini apa? Sorban. Terus ke bawah sarung. Cuman dia tidak pakai kacamata. Ya, tidak pakai kacamata.
Nah, si kakek kan sudah apa namanya, sudah agak sedikit bahagia. Wah, siapa tahu ini nih yang akan menjadi calon mantu saya yang baik. Karena dari tongkrongannya kelihatan keustadannya itu. Terus kakek tersebut bertanya, "Dek, Bapak mau nanya, benar kamu ustad?" "Iya, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, saya pernah masantren di Tubuh Irang 5 tahun, di Jombang 5 tahun, di Banten 10 tahun, di Garut 10 tahun. Memang usiamu berapa?" 20 tahun, Pak. Kan kelihatan kan bohongnya dari sana. Nah, jika kita sebut langsung bertanya kembali, "Dek, kalau memang kamu adalah seorang ustadz, kamu seorang yang berilmu tinggi dalam hal agama, coba Bapak ingin nguji sama kamu." "Emang nguji apa, Pak?" Biasanya ustadz atau kiai atau orang yang ilmunya tinggi dalam agama itu pandai bahasa Arab. Nah, ini kan si yang kedua ini kan sebetulnya tukang tipu, bukan ustadz beneran. Ya bolehlah seperempat ustadz ya, bukan setengah ustadz lagi, seperempat ustadz. Dia sudah merasa apa namanya demikian tertekan dengan sesuatu yang akan ditanyakan oleh sang calon mertuanya. Kemudian dia bertanya, "Memang Bapak mau nanya apa sama saya, Pak?" "Coba Bapak mau nanya, kalau kira-kira menurut Adek, bahasa Arabnya orang yang sudah mati bisa hidup lagi apa?" Dia menjawab, "Oh gampang, Pak. Bahasa Arabnya orang yang sudah mati hidup lagi adalah al-mustahil." Pas enggak? Pas. Wah, pas banget. Iya ya, masuk akal. "Iya, Pak. Sekali lagi ya." "Apalagi, Pak?" "Coba bahasa Arabnya orang yang selama ini menjelek-jelekan kita, orang yang selama ini mencaci maki kita, apa bahasa Arabnya?" "Oh, gampang, Pak. Bahasa Arabnya orang yang selama ini benci kepada kita, yang mencaci maki kepada kita adalah al-musyuh kita." Masuk akal juga nih. "Satu lagi, Dek." "Apalagi, Pak?" "Bahasa Arabnya selebritis. Bahasa Arabnya artis yang suka di TV itu. Apa bahasa Arabnya?" Bahasa Arabnya artis atau selebritis yang suka lihat di TV atau kita suka melihatnya di TV adalah al-musmulyadi. Keren kan? Wah, si kakak ini ternyata saudaraku sangat bahagia. Dia sudah berkata-kata, "Ya Allah, ternyata doaku mau diijabah oleh Engkau. Engkau telah mengutus seorang ustadz untuk jodoh anakku." Dan dia langsung berbicara lagi sama si penipu tersebut, "Dek, supaya Bapak lebih yakin lagi, coba Bapak ingin mendengar ada berkhutbah kayak ustadz-ustadz yang dilihat di masjid." Nah, ya, karena dia seorang penipu kan pinter. Dia naik ke mimbar, langsung dia berkhutbah. Bismillahirrahmanirrahim. "Dek, jangan lupa terjemahin ya." "Iya." Bismillahirrahmanirrahim. Ansitu Ciburuy. Dan ada ikannya. Apa artinya? Di satu situ yang namanya Ciburuy itu ada ikannya, Pak. "Oh iya, benar. Itu ada yang bolak balik di alun-alun, ternyata syasi dan domba." Apa dia artinya? Ya itu di alun-alun ada yang bolak-balik sapi dan domba. "Ada kadal maut." Maksudnya ada kadal mati. Wah, ternyata dia langsung menangis, "Ya Allah, ternyata doaku diijabah. Aku tidak sia-sia selama ini mengeluarkan air mata berdoa kepadamu. Ternyata Engkau mengijabah doaku, ya Allah." Akhirnya apa yang terjadi? Si anaknya ditikahkan kepada sang penipu tadi. Coba kira-kira rugi nggak? Rugi. Singkat cerita, setelah nikah 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kebetulan kan kalau di kampung itu kalau buang air besar suka di apa namanya bukan pacilingan, itu bahasa Cina tuh. Namanya di kayak TPS tuh. Nah, yang di pinggir kolam itu kan. Dia lagi BAB, ternyata ketika BAB di bawah ada ikan yang menganggap mungkin pantatnya si orang tua ini seperti umpan. Akhirnya si ikannya langsung menggigitnya dan si orang tua tersebut menangis. "Aduh, ternyata kurang ajar nih ikan, tidak bisa membedakan mana pantat, mana umpan." Dan si ikannya itu nempel ke pantatnya. Langsung dia laporan kepada sang mantu yang tukang tipu tadi.
Wahai anakku, wahai mantuku yang pintar ilmunya, wahai mantuku yang ustad, bapak dapat musibah. Emang dapat musibah apa, Pak? Bapak lagi BAB, bapak lagi buang air besar. Di pinggir kolam ternyata ada ikan yang menggigit pantat bapak. Terus bapak mau apa ke saya? Ya kan kamu itu orang yang ahli agama. Coba bapak mau nanya sama kamu, kalau ikannya ini dimakan oleh bapak, bagaimana hukumnya? Apakah halal atau haram? Wah, ini si tukang tipu langsung dia, waduh gimana nih? Tapi karena dibantu oleh setan, ada idenya. Ya Pak, mari kita saya lihat di Quran. Buka Quran. Kebetulan yang dibuka adalah surat Al-Kahfi, kan ada yang merahnya tuh. Kata dia, wah ini Pak, kasusnya bahaya nih. Bahaya kenapa? Bapak harus nurut sama saya. Tandanya nih ada. Apa tandanya? Nih Quran khusus satu ayat jadi merah Pak. Oh iya juga ya. Coba bacakan. Dengar Pak. Jangan lupa ya, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-martuwa ay'un. Apa itu artinya? Mertua sedang Wa fantatuhu bil gigiti ilal ikan. Artinya apa, Dek? Iya, pantat bapak digigit sama ikan. Loh, kok Quran pas banget ya? Emang pas, Pak. Terus gimana? Wa kana fantatuhu bil finuhin ilal bisulin wal jarawatin. Apa itu artinya? Pantat bapak pinuh atau penuh dengan bisul dan jerawat. Aduh, jangan diekspos begitu dong, malu bapak. Sebab bapak ingin lihat, bapak ingin tahu gimana tuh ikannya kalau dimakan sama bapak. Nah, ini apa nih hukumnya? Dengar. Wa hukmu ikanihi, dan hukum ikannya halalun lil mantu wa haramun lil martua illa kafalahu. Apa artinya, Dek? Hukum ikannya halal untuk mantu dan haram untuk mertua, yaitu untuk bapak, kecuali bapak kepalanya saja. Coba perhatikan nih saudaraku, mau ditipu kayak begitu? Kenapa si bapak ini bisa ditipu? Karena dia bodoh. Nah, inilah pelajaran bagi kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah senantiasa berfirman, khususnya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Orang yang beriman adalah orang yang ahli zikir, dan orang yang berilmu adalah orang yang ahli fikir. Kalau ahli zikir diiringi dengan ahli fikir, insya Allah dijamin dia tidak akan menjadi orang yang bisa ditipu, sekaligus dia tidak akan mau untuk menjadi penipu. Coba jawab. Mau ditipu? Tidak. Mau menipu? Tidak. Nah, jadilah ahli fikir dan ahli zikir. Jangan hanya sekedar kayak kalian ahli nyengir. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.